tadi ya, segmen pertama kita sudah mengolah daging sapi sebagai sumber protein ya. Nah, berikutnya kita akan mengolah makanan lain yang juga mengandung protein, Doksa. Ya, oke. Selanjutnya dokter, tadi kan kita udah masak daging dari protein hewani, sekarang kita akan masak protein nabati ya, dok, ya. Dari tahu. Kita masak apa nih? Tahu ya dok ya? Stik tahu. Stik tahu. Nah, ini pastinya lebih cepat dok ya. Oke, ini udah jadi ya. Udah jadi dok ini. Ya. Oke. Ya. Nah, ini bumbunya apa aja dok untuk stik tahu ini? Oke, kita sambil menunggu memanaskan. Biasanya saya menggunakan tahu Cina karena dia lebih besar ya. Nah, tahu Cina ini nanti kita marinasi dengan bumbu-bumbu yang tadi saya sampaikan, yaitu rebusan tomat, kemudian rebusan dari cabai merah besar. Jadi tidak digoreng ya, tapi direbus, kemudian di blender bersamaan dengan bumbu lain seperti saus tiram, kemudian juga dengan sedikit gula merah dan juga sedikit garam, tujuannya hanya untuk memarinasi saja. Nah, ini contoh yang sudah saya marinasi ya. Saya biasanya sekitar 30 menit atau 1 jam minimal. Kalau sudah, tunggu dia panas. Dok, tahu ini kan dia dari kedelai dok ya. Tentunya mengandung serat. Nah, fakta atau mitos kalau tahu dengan kandungan seratnya bisa membantu menurunkan kadar kolesterol jahat? Ya, tentu saja ini adalah fakta dok. Fakta. Satu, dia memiliki kandungan serat yang pastinya membantu kita untuk mengurangi penyerapan dari kolesterol ya. Kemudian juga kita jangan lupa bahwa di dalam tahu ini juga ada antioksidan alami isoflavon yang juga bagus juga dok untuk membantu kita agar kerja metabolisme lemaknya bagus sehingga kolesterol juga lebih terkontrol dok. Gitu. Tahunya udah dimasukin ya dok ya. Iya betul. Dan simpel itu ya dok ya, tinggal taruh bumbunya di atasnya, masukin ke pan, udah deh. Nah, ini yang jadinya kayak gini ya dok ya? Iya, persisinya sekitar 5 menit. 5 menit aja? 5 menit aja, karena pada dasarnya dia udah matang. Lebih bagus lagi misalkan sudah dikukus sebelumnya. Oh ya, lebih cepat lagi kalau dikukus. Nah, setelah itu dikasih apa dok? Kalau udah jadi nih tahunya, kita menggunakan dressingnya apa nih? Nah, sebetulnya kan bisa macam-macam ya dok. Ada barbecue, ada saus coklat atau brown sauce seperti yang saya bikin. Nah, karena kalau biasanya kita sibuk bekerja segala macam dok, biasanya saya untuk sausnya satu jenis aja. Jadi bisa nih tadi sekali masak kita gunakan untuk kedua jenis stick ini gitu dok. Baik, betul. Ini dok ini yang udah jadi ya. Tambahannya selain tahu apa aja nih dok? Mungkin bisa langsung digarnish dok. Ya, kita garnish ya, betul. Baik. Jadi kalau sudah jadi penampakannya akan seperti itu dok ya? Iya betul. Jangan lupa sayur. Nah, nanti tinggal kita tambahkan karbohidratnya. Salah satu pilihan yang baik adalah mashed potato. Mashed potato. Betul. Atau kentang rebus juga boleh dok ya? Boleh sekali, betul. Itu lebih sehat lagi dok. Dok, ini kan penampakan tahunya ada yang bagian gelap tuh, itu nggak masalah dok ya? Nggak masalah, karena berbeda dengan ini ya dok, dengan pembakaran. Jadi dia nggak langsung kena api bedanya. Kalau ini pakai pan ya? Betul, kemudian yang berbahaya itu kan biasanya pemanasan dari minyak hewani, kemudian kena panas tinggi akhirnya dia memicu tadi asam amin heterosiklik sebagai karsinogenik tadi pemicu dari kanker. Wah, indah banget ya, simple ini ya steak tahu ya. Betul. Dan harapannya sudah merasuk ke dalam ya ketika kita sudah marinasi. Iya, betul sekali. Nah, dok, ini kan kita tahu ada protein hewani dan protein nabati ya. Protein hewani dari daging, protein nabati dari tahu. Nah, sebetulnya apa nih masyarakat yang mesti waspadai dalam memilih daging, kemudian memilih tahu, dan sebetulnya apa sih perbedaan keunggulan nih antara protein hewani dan protein nabati? Iya, pastinya kalau untuk pemilihannya pilih yang higienis dok. Ya, kita pasti pilihnya beli ke pedagang yang memang kita udah tahu nih kualitas sapinya bagus atau dagingnya bagus. Tahu juga sama. Kemudian jangan lupa kalau daging itu tidak boleh dicuci ya setelah beli gitu, karena justru akan memaparkan bakteri ke dalamnya. Iya, ini juga belum tahu ya. Iya, antara langsung dimasak atau masukkan ke dalam freezer. Betul. Kemudian juga untuk kelebihannya apa? Masing-masing sebetulnya tidak ada yang saling superior dok, tetapi pastinya saling melengkapi. Ya, salah satunya adalah baiklah. Nah, kandungan gizi dari steak ini dok, dari steak sapi dan juga steak tahu ini gimana sih dok? Ya, jadi tadi kalau mau perbandingannya memang saling melengkapinya tuh seperti ini. Kalau di daging merah dia kelebihannya zat besinya memang lebih mudah diserap dibandingkan dari nabati ya. Betul.
Kemudian yang kedua, selain zat besinya tinggi, dia juga ada dari B12 yang hampir tidak ada di protein nabati. Nah, jadi penting nih untuk kita konsumsi rutin sehari-hari agar sel darah merah kita kualitasnya juga bagus gitu ya, menekan resiko anemia. Kemudian juga kalau dari tahu kelebihannya apa? Dia juga ada asam folat, B9, kemudian ada kalsium, ada fosfor, kemudian juga dia kaya dengan antioksidan dan juga serat. Pastinya saling melengkapi. Luar biasa. Oke, Dokter Haikal ini memang ya, Dokter Haikal setiap orang tuh memiliki kelebihan dan kekurangan masing-masing ya. Dokter Haikal kelebihannya jadi dokter. Dia kan kalau masak sama saya aja dok, padahal itu ya sama Dokter Putri dong itu dong, hancur dong itu tahunya. Itulah kelemahan saya, ngancurin makanan. Sebetulnya ini bukan ngancurin, cuman jadi nggak ada ini nih, nggak ada tanda ini syariah ya. Ini justru masalah. Masalah garisnya ya, lebih cantiknya seperti ini ya, ada garis-garisnya. Jadi ada bentuk garis. Kalau ini bentuknya abstrak. Oh nggak apa dok, ini bentuknya jadi abstrak. Oh jatuhnya jadi bagus dok. Wah ya, oke. Dok, tahu ini kan dia juga selain seratnya bisa melancarkan pencernaan, kemudian ada airnya juga nih. Nah, apakah katanya airnya ini bisa membantu menurunkan atau membantu bermanfaat bagi yang diabetes? Fakta atau mitos? Pastinya itu adalah fakta. Ya, selain seratnya tinggi, kemudian juga ada kandungan magnesium dan cairan yang cukup membantu kontrol gula darah kita lebih baik. Jadi otomatis menekan resiko gula darah berlebih, kemudian diabetes dan juga obesitas pastinya. Luar biasa ya. Baik, udah cantik ya dok ya? Tapi cantik juga sih dok. Dan pastinya ya, kalau yang ini buat kita, kalau yang ini buat yang di ruang panel aja. Jadi nggak apa-apa lah ya. Oke, nah jadi kita sudah memasak nih protein hewani, protein nabati, dan juga terima kasih banyak Dokter Putri. Kita sudah masak-masak dan juga ilmunya sangat bermanfaat ya Dok. Jadi untuk pemirsa sekalian ya, jangan takut untuk mengkonsumsi daging merah ya, karena kita tetap butuh daging merah untuk kecukupan protein kita. Betul. Dan juga jangan remehkan protein nabati seperti tahu ya, bisa juga dimasak menjadi makanan yang enak seperti steak tahu ini. Baik dok, terima kasih untuk penjelasannya. Terima kasih dokter. Nah, Doksa ini kan aromanya bikin nikmat ya. Kadang-kadang tapi ini bisa membuat orang yang ada gangguan pernafasan jadi apalagi asapnya tadi betul. Ya. Nah, gitu. Tapi yang bikin sesak tuh bukan yang kayak gini ya Dokter Haikal ya. Ada lagi, beda lagi. Dan kita akan memberikan informasi bagaimana cara mengatasi sesak nafas ketika di rumah. Saat lagi pemirsa tetap di Hidup Sehat.